Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel Erna Kimia. Nah, di sini kalian akan membahas mengenai materi termokimia. Baik, di sini teman-teman nanti kita akan belajar apa saja sih tentang termokimia. Sebelumnya kita lihat untuk slide selanjutnya. Oke, di sini sudah ada 3 gambar. Gambar pertama, kalian bisa melihat ada sebuah pohon yang disinari oleh sinar matahari. Nah, tentunya sinar matahari ini akan mengeluarkan energi berupa panas ya, teman-teman. Nah, energi dari sinar matahari ini dibutuhkan oleh pepohonan untuk melakukan fotosintesis. Nah, energi-energi ini akan kita bahas di termokimia. Kemudian untuk gambar kedua, di sini kalian melihat ada sebuah api unggun. Ketika kalian berada di sekitarnya, tentunya kalian akan merasakan hangat ya dari api ini. Berarti di sini ada energi yang keluar dari api ya. Berarti di sini ada termokimia juga. Kemudian untuk yang gambar 3 ada seorang yang mengendarai sepeda motor. Berarti di sini ada juga perubahan energi yang terjadi. Oke, berarti apa yang akan kita pelajari dalam termokimia itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Hal-hal yang terjadi sehari-hari, hal-hal yang kita lihat sehari-hari ya teman-teman. Oke, sebelumnya apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari termokimia itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa itu sistem dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai entalpi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, selanjutnya pengertian mengenai termokimia. Tentunya teman-teman tahu ya, di sini termokimia terdiri dari 2 kata ya. Apa saja itu? Yaitu dari kata termo dan dari kata kimia. Ya, termo itu apa? Termo itu adalah kalor, panas gitu ya teman-teman. Berarti kalau termokimia pengertiannya adalah ilmu kimia yang mempelajari kalor atau panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Itu adalah pengertian dari termokimia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pengamatan kita. Pada reaksi kimia, sistem adalah reaktan dan produk ya. Jadi, misalkan ini ada reaksi. Contoh reaksi ya. Di sini ada reaksi A ditambah B menjadi C plus D. Kita tahu bahwa A dan B ini kita sebut dengan reaktan. Kemudian C plus D adalah produk. Reaktan adalah zat-zat yang kita reaksikan, teman-teman. Ya, di sini berarti A dan B. Itu adalah zat A dan zat B yang kita reaksikan. Kemudian ketika dia direaksikan, dia akan menghasilkan C dan D. Berarti C dan D di sini adalah produk atau hasil reaksi. Berarti sistem yang dimaksud dalam reaksi termokimia adalah zat A, zat B, zat C, dan zat D. Karena itulah yang menjadi pengamatan kita. Begitu. Kemudian, kita beralih ke lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem, tetapi yang masih berhubungan dengan sistem itu sendiri. Ya, masih berkaitan atau berhubungan atau ada pengaruhnya terhadap sistem. Ya. Oke, agar kita lebih memahami, maka di sini saya akan memberikan 3 buah gambar ya. Untuk gambar botol 1 saya beri nomor 1, kemudian gambar botol kedua, dan ini adalah gambar botol ketiga. Kita amati dulu untuk gambar botol pertama. Di sini ada botol yang terbuat dari kaca, kemudian di dalamnya ada
zat atau cairan yang berwarna kuning ya. Ini cairan ini berwarna kuning dan dia hangat ya karena di sini ada keterangan heat. Kemudian untuk botolnya itu terbuka. Tidak ada tutup di sini. Nah, untuk sistem seperti ini kita namakan dengan sistem terbuka. Pada sistem terbuka akan terjadi perpindahan massa dan energi. Bagaimana bisa? Jadi gini, misalkan di sini adalah air ya. Berarti di sini H2O fasenya adalah liquid. Ketika dia panas, dia akan mengalami penguapan, teman-teman ya. Dia mengalami penguapan di sini akan menjadi gelembung air. Gelembung air maksudnya adalah uap air ya. Mohon maaf, di sini ada uap air. Berarti ada H2O fase gas yang akan menguap. Ya, di situ berarti ada perpindahan massa karena lama-lama untuk airnya ini ketika dia menguap kemudian zat cair ini akan berpindah. Berarti massanya akan berkurang menjadi uap air. Gitu. Kemudian untuk perpindahan energi. Nah, di sini ada tangan, misalkan ini adalah tangan kita. Ketika kita memegang botol kaca ini, kita akan merasakan panas juga. Berarti ada energi panas yang berpindah dari dalam sistem ke tangan kita. Karena tangan kita bisa merasakan dari luar, ya, ini hangat gitu kan. Nah, berarti dalam sistem terbuka itu ada perpindahan massa dan energi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita beralih ke sistem yang kedua. Sama seperti yang pertama, tetapi bedanya di sini ada tutupnya. Nah, sistem seperti ini kita namakan dengan sistem tertutup. Pada sistem tertutup yang terjadi perpindahan hanya energi saja. Karena tidak ada uap air yang bisa keluar karena sudah ditutup. Berarti tidak ada perpindahan massa ya teman-teman. Tetapi ada perpindahan energi. Misalkan kita pegang ini ya, kita tetap merasakan ada panasnya. Berarti ada perpindahan energi dari sistem keluar karena kita bisa merasakan panas itu. Itu yang kedua. Kemudian kita beralih ke sistem yang ketiga. Di sini ada sistem namanya sistem terisolasi, teman-teman. Nah, sistem terisolasi ini contohnya ada pada termos. Ya, termos air hangat yang kalian punya di rumah. Itu termasuk dalam sistem terisolasi. Nah, di sini pada sistem terisolasi tidak akan terjadi perpindahan energi maupun perpindahan massa. Karena memang dia diisolasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada perpindahan energi. Sehingga panas yang ada di dalam termos itu bisa bertahan lama, tidak berpindah keluar. Dan kita ketika memegang termos itu pun tidak terasa panas. Begitu teman-teman ya. Baik, nah di sini ada pertanyaan. Coba kalian sebutkan sistem dan lingkungannya. Dari penjelasan tadi berarti kita bisa lihat ya bahwa sistemnya itu adalah cairan berwarna kuning. Itu berupa sistemnya. Ya. Kemudian apa saja lingkungannya? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem tetapi yang masih ada kaitannya dan ada pengaruhnya terhadap sistem. Berarti di sini ada botol itu juga termasuk lingkungan. Kemudian ada udara di sekitarnya itu juga lingkungan. Karena tadi kita memegangnya, merasakan panasnya menggunakan tangan kita, berarti tangan kita juga merupakan lingkungan. Nah, baik teman-teman, semoga ini bisa dipahami ya mengenai sistem dan lingkungan, kemudian macam-macam dari sistem, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, kita berpindah, kita akan lanjut untuk membahas mengenai entalpi. Mungkin ini masih sedikit awam ya, tentang entalpi itu apa sih gitu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai entalpi. Entalpi adalah energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Nah, untuk entalpi sendiri ini kita lambangkan dengan H ya teman-teman ya. Lambang dari entalpi adalah H. Nah, tetapi pada termokimia yang akan kita ukur bukan entalpinya, melainkan perubahan entalpinya yang akan kita hitung. Nah, di sini dilambangkan dengan delta H. Delta H ini bisa kita rumuskan
H produk dikurangi H reaktan, ya. Kemudian, perubahan entalpi atau delta H itu menunjukkan banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi kimia. Berarti di sini ada kata-kata diserap atau dilepaskan. Artinya, tidak semua reaksi kimia itu membutuhkan kalor. Ada juga reaksi kimia yang ternyata menghasilkan atau melepaskan kalor. Nah, seperti apa reaksi-reaksi itu dibedakan dalam sudut pandang yang seperti apa? Kita akan bahas ke dalam jenis-jenis reaksi yang ada pada termokimia. Nah, di sini ada yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm. Apa saja sih yang tergolong dalam reaksi eksoterm? Yang pertama, ketika sistem itu melepaskan kalor. Nah, ini adalah eksoterm, teman-teman. Ketika sistemnya justru melepaskan kalor, ya. Nah, ketika melepaskan kalor pasti ada rasanya ya. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang kedua, lingkungannya terasa panas atau bisa kita sebut juga suhunya naik. Ya, ketika suhu lingkungan itu naik, berarti di situ ada reaksi eksoterm. Kemudian yang ketiga, karena dia suhunya naik, artinya ada perpindahan energi. Berarti di situ ada energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Sehingga lingkungannya tadi suhunya naik gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, delta H-nya bernilai negatif. Kenapa bisa bernilai negatif? Nah, kita ingat tadi ya, delta H itu rumusnya adalah H produk dikurangi H reaktan. Coba kita lihat untuk diagram energi dari reaksi eksoterm. Di sini ada H per reaksi, misalkan dari titik ini. Kemudian dia naik dulu sampai puncak dari energi aktivasi ya, energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaktan agar dia bisa bereaksi. Itu namanya adalah energi aktivasi. Ketika sudah sampai pada energi aktivasi, dia bereaksi dan kemudian dia menghasilkan produk. Nah, ternyata produknya hanya ada di sini titiknya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya, ternyata bahwa H produknya itu kurang dari atau lebih kecil dari H reaksi. Sehingga kita masukkan dalam delta H pasti nilainya akan negatif. Sehingga di sini misalkan delta H adalah min X kilojoule gitu ya. Nah, seperti ini adalah ciri-ciri dari reaksi eksoterm. Kemudian kita berpindah ke reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu ketika sistemnya menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Berarti reaksi-reaksi yang bisa terjadi dengan cara membutuhkan kalor, dia termasuk dalam reaksi endoterm. Kemudian yang kedua, karena di situ sistemnya yang menyerap kalor ya, artinya lingkungan itu akan terasa dingin atau suhunya turun. Suhu lingkungannya turun, teman-teman. Kemudian karena suhu lingkungan turun, otomatis kan ada perpindahan energi. Berarti ada energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem. Ya. Kemudian yang keempat, delta H-nya bernilai positif. Saya tulis lagi ya bahwa delta H tadi rumusnya adalah H produk dikurangi H reaktan. Berarti kalau kita gambarkan dalam diagram energinya, misalkan H awal titiknya ada di sini. Ya, kemudian dia mencapai energi aktivasi puncaknya, kemudian dia bereaksi dan ternyata produknya hanya ada di titik ini. Berarti kita lihat bahwa H produk itu lebih besar daripada H reaktan. Sehingga kita masukkan dalam rumus delta H, hasilnya akan positif. Misalkan plus G kilojoule. Nilai dari delta H untuk reaksi endoterm. Nah, seperti ini adalah ciri-ciri atau hal-hal yang berkaitan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan berlatih soal untuk menuliskan persamaan termokimianya.
Nah, di sini ada 3 soal, kita akan berlatih ya. Untuk instruksinya adalah tuliskan persamaan termokimianya. Baik, kita lihat dulu untuk soal pertama. Kita baca ya. Nomor 1. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dan gas oksigen pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer dilepaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Berarti bagaimana cara kita menuliskan persamaan termokimianya? Baik, kita cermati dulu untuk soalnya. Di sini adalah reaksi pembentukan. Yang dibentuk adalah 1 mol air, ya. Berarti apa nanti? Hasilnya atau produknya adalah 1 mol air. H2O fasenya liquid. Berarti di sini ada koefisiennya 1 saja, teman-teman, ya, karena yang dibentuk adalah 1 mol. Nah, kemudian kita lihat dibentuk dari apa? Dari gas hidrogen dan gas oksigen. Berarti di sini ada gas hidrogen dan gas oksigen. Ya. Lalu kita harus setarakan reaksi ini. Karena di sini airnya sudah ditentukan 1 mol, maka yang kita sesuaikan adalah reaktannya. Ya, H2-nya sudah pas, kiri 2, kanan 2, kemudian O-nya. Karena di kanan hanya ada 1, berarti di sini harus kita kalikan setengah. Nah, di sini akan menjadi persamaan biasa, belum persamaan termokimia. Kalau persamaan termokimia harus kita sertakan delta H-nya berapa. Ya, karena di sini ditulis dilepaskan kalor, ya, berarti dia reaksinya berupa reaksi eksoterm. Karena melepaskan kalor ke lingkungan. Sistemnya melepaskan kalor. Berarti karena dia reaksinya eksoterm, maka harus diberi tanda negatif. Negatif 285,5 kJ per mol. Karena yang dibentuk adalah 1 mol, ya. Jadi kita bisa tulis per mol. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk menuliskan persamaan termokimia? Semoga bisa. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini sama. Diminta untuk menuliskan persamaan termokimia dari pembentukan 2 mol air. Tadi yang dibentuk 1, sekarang yang dibentuk 2. Sama pembentuknya dari gas hidrogen dan gas oksigen pada 25 derajat Celcius 1 atm dilepaskan kalor sebesar 571 kJ. Berarti kita tulis dulu ya. Di sini yang dibentuk adalah 2 mol air. Berarti di sini 2H2O. Yang membentuk adalah hidrogen gas plus oksigen gas, ya. Karena di sini hanya di kanan ada 4, berarti kita kalikan 2 yang ada di kiri. Kemudian O-nya di kanan 2, di kiri 2 sudah pas, berarti kita langsung tulis delta H-nya. Karena dilepaskan berarti minus 571 kJ. Tidak perlu kita tulis per mol, karena yang dibentuk tidak 1 mol, yang dibentuk adalah 2 mol. Itu teman-teman ya, untuk yang soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3. Tulis persamaan termokimianya untuk kalor penguapan air ya pada 25 derajat Celcius 1 atm adalah 44 kJ. Penguapan air. Berarti kalau yang namanya penguapan air adalah perpindahan wujud dari air dalam wujud liquid atau wujud cair berubah menjadi air yang fasenya gas. Begitu kan teman-teman ya? Ini adalah reaksinya. Karena pada saat air ini menguap ya, perpindahan dari cair ke gas itu membutuhkan kalor. Berarti reaksi ini adalah reaksi endoterm. Jadi delta H-nya kita tulis plus 44 kJ. Tanda dari reaksi endoterm adalah delta H-nya bernilai positif. Nah, ini adalah hal-hal mengenai termokimia. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya,
sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm endoterm, kemudian entalpi, dan kita juga sudah berlatih mengenai menuliskan persamaan termokimia. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan dapat menjadi bahan untuk belajar lebih lanjut. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.